Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadikan kekuatan bagi kami dan motivasi kami Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan ini yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah hidup dalam ketaatan pada perintahnya, yang diambil dari Injil 1 Timotius 6 ayat 13 sampai dengan 16. Beginilah firman Tuhan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikarkan ikar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ketaatan berarti menjalankan sesuatu atau yang diperintahkan. Arti kata taat menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Kalau kita melihat dalam kehidupan ketentaraan, bagi seorang tentara, ketaatan kepada prajurit atasan adalah suatu harga mati. Dalam hal ini, struktur komandan militer sepenuhnya bergantung apakah para bawahan dapat taat kepada pimpinan di atasnya. Di dalam teks perikop kita hari ini, kita belajar bahwa ketaatan merupakan sesuatu hal yang amat penting, bahkan ditegaskan dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa pertama manusia menurut kesaksian Alkitab juga terkait dengan masalah ketidaktaatan atas perintah Tuhan. Tuhan sudah memberikan perintahnya dengan jelas, tetapi kita tetap melanggar perintah tersebut dan tidak mau taat. Hal ini mengingatkan kita bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk tidak taat. Dalam teks perikop kita, Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar dia menuruti perintah Tuhan. Bukan hanya itu saja, Rasul Paulus juga memberikan kriteria yang berat dengan tidak bercacat dan tidak bercela, dan masih ditambah batas waktunya hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Kristus telah memberi keteladanan, ketaatan kepada kita hingga di muka Pilatus. Mungkin saja kita berpikir bahwa standar ketaatan yang diberikan kepada kita terlalu tinggi dan tidak bisa kita lakukan. Hal ini mengingatkan dan menunjukkan kepada kita bahwa kita memang harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti Kristus. Apalah artinya kita mengaku sebagai para pengikut Kristus jika ternyata kita dengan mudahnya mengingkari perintah-perintahnya. Ketahuilah, kualitas seorang pengikut diukur dari seberapa besar komitmennya untuk mengikuti pemimpinnya. Kesetiaan kita untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan merupakan bukti bahwa Dialah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan hidup orang beriman adalah mengikuti perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah janji Tuhan kepada kita semua untuk yang senantiasa taat pada perintah Tuhan. Sekalipun manusia memiliki kecenderungan untuk tidak taat dan memberontak, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Kristus sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10c. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang taat pada perintah Tuhan. Biarlah kami sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus yang setia dan taat padamu, boleh melakukan segala sesuatunya Tuhan, untuk senantiasa taat, mengikuti segala apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan beristirahat untuk malam hari ini. Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh tidur dengan baik dan tenang. Kau senantiasa menjaga kami dalam istirahat malam ini Tuhan. Agar esok pagi kami boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang baru untuk kami beraktivitas kembali. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.